Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak perlu saya tanyakan kabar karena saya melihat Bapak Ibu Sumringah. ini sudah wajah-wajah yang ceria, sumringah, walaupun kita di tanggal akhir dari bulan Agustus yang penuh dengan sumbangan dan lain sebagainya. Pertama, marilah kita ucapkan sholawat dan salam disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmah, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mengisi waktu, sebenarnya agenda kita hari ini adalah kegiatan tunggal materi yang kita dulu oleh pengawas Bukun, beliau sudah hadir bersama dengan kita. Tetapi sebagai pembukaan, kami ingin mengambil momen ini untuk berbagi bersama Bapak dan Ibu guru terkait dengan program kami di Guru Bergerak. Nah, kali ini yang ingin kami bagikan bersama Bapak dan Ibu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum itu, saya ingin mengetahui sedikit terkait dengan tema ini. Silakan dibuka di grup Bapak Ibu. Saya sudah mengirimkan link, silahkan itu dibuka kemudian diisi, oke? Aku mau minta Ya. saya mau minta Oke, siap. Ya boleh. Terus dibuka apa nih? Isi dong, diisi dong. Ya, silakan diisi dulu, oke? Wah, ini sepertinya rebutan Mbak Evi, akhirnya saya kalah. Jadi mau buka. Oke, Bapak Ibu sudah ada di situ, monggo silakan dibuka. Ada yang Pakistan ini. Woi, sudah ada yang mengisi Bapak Ibu. Ya. Hukuman dan penghargaan sama-sama mempunyai efek tidak baik. Setujukah? Berikan alasan. Ada yang tidak setuju, tidak selalu setuju dan tidak. Oke. Ini yang sudah mengisi, oh masih bergerak-gerak. Ini yang sudah mengirim jawaban sih ya. Oke, saya ke Fauzi tadi menjawab setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, kita lihat alasannya kenapa kok antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama efeknya tidak sama katanya, ya kan? Oke, monggo, gimana menurut Mas Fauzi? Iya alasannya. Oh, langsung semangat bilang tidak gitu loh. Ya, saya cuma jawab tidak saja karena jika anak itu dikasih hukuman dengan hukuman itu berarti kan apa jenenge kesadaran itu muncul dari bapak ibu guru bukan dari anak itu sendiri. Beda hukuman. Ya. Terus kalau penghargaan? Kalau penghargaan itu berarti kan anak itu dikasih hukuman terus. Berarti kan anak itu berubah itu karena ada penghargaan dari bapak ibu guru, berarti bukan dari kesadaran anak. Berarti sama dong, efeknya tidak
Iya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Berarti jawabannya setuju dong. Tapi kan kamu jawabannya tidak. Tidak setuju saya. Tidak setuju. Hukuman dan penghargaan efeknya sama-sama tidak baik. Setuju atau tidak? Tidak. Tapi jawabannya setuju. Tidak. Oke, yang menjawab setuju sih kan ya? Kita jawab saya. Ya. Ya, tidak selalu monggo dia, tidak selalu. Tidak selalu, tidak selalu. Ayo, Terima kasih. Kami ini satu contoh yang langsung. Nah, ya. Penghargaan ya, kami memberikan penghargaan kepada anak, misalnya ketika anak itu sebetulnya mengerjakan sesuatu tidak harus benar. Mengerjakan sesuatu itu belum tentu benar, tapi kita beri penghargaan tujuannya untuk memberi semangat, motivasi ke anak tersebut. Satu contoh yang kemarin ada ya, kami punya anak yang berkebutuhan khusus. Anak itu agak kurang bisa berbicara. Saya tidak tahu, awalnya belum tahu kalau anak itu seperti itu, belum ada Tindakan yang informasi. Iya. Nah, karena baru masuk awal. Nah, ketika itu anak itu menulis di lembaran, Bu, boleh saya minta nomor HP gitu. Oh boleh. Terus saya tanya siapa namanya, ternyata itu belum tidak bisa berbicara dengan jelas, lalu ditulis lagi. Kan ketika itu saya biasa dari awal itu memberikan apa ya, mencoba memberikan apa, membaca Al-Quran, membaca seperti itu. Bu, saya mohon maaf, saya belum bisa membaca, saya belum itu. Oh, nggak apa-apa, kalian kebetulan anak sudah menulis tulisan Arab. Oh, kamu sudah bagus, ini luar biasa, ini kamu sudah pokoknya luar biasa, kita tos. Jangan takut, nanti kita belajar bersama, sama dia kamu pasti bisa. Itu penghargaan. Meskipun anak itu tidak itu penting. Apalagi hal yang hukuman, Efeknya tidak ya, ada. efeknya. Tidak selalu. Jadi kalau hukuman itu bersifat mendidik, itu menurut kami itu baik-baik saja. Hukuman yang mendidik seperti apa, Bu? Contoh ya, kami kan setiap hari melakukan misalnya sholat berjamaah ya, berjamaah itu setiap hari zuhur, atau kita selalu sholat duha, Nah, anak itu ya macam-macam lah, ada yang sudah berarti ketika punya sholat duha langsung sholat. Ada yang anak itu apa namanya cepat lah ke sana kemari, lari, ada tahu bapak ibu belum ngumpet ke sana suruh ke masjid, mana lari ke kantin. Jadi anak itu menggunakan hukuman yang bersifat mendidik itu tadi, dia keluar tanggung jawabnya, terus akhirnya mau untuk sholat dan mengajak teman-temannya seperti itu. Luar biasa. Baik, beri tepuk tangan untuk jawaban dari teman-teman Bapak Ibu. Ini semacam pengetahuan awal gitu untuk kita sebelum ke materi. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu diisi. Disiplin identik dengan dengan link yang sama. Di bawahnya ada tuh. Ya toh? Ya. Ya, disiplin identik dengan boleh. Memang biasanya kita gitu, disiplin itu bukan. Makanya kenapa kok? Tapi yang sekarang begitu kayak
ini pertanyaan yang jawaban yang menarik ini. Disiplin berarti percaya diri. Tadi jawab siapa ya? Berarti jawab harus berani bertanggung jawab loh. Woi, Pak Desoiman, Pak Su. Saya mau menuju ke Pak Su ini. Ya, monggo Pak Su dijelaskan disiplin berarti percaya diri itu seperti apa? Monggo. Alhamdulillah waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi yang pertama sudah dijawab, saya yang menjawab yang kedua ini karena kalau menurut saya secara pribadi percaya diri ini banyak faktor-faktor yang mengharuskan kita kalau di sisi jadi seorang siswa disiplin ini dalam arti percaya diri anak-anak ini bisa membangun kepercayaan bersama teman-temannya dan juga dengan gurunya. Untuk guru percaya diri bisa dikatakan karena saya seorang guru, jadi kalau berangkat ke sekolah jam yang sudah ditentukan dan berpakaian yang sudah ditentukan adalah ciri-ciri seorang pendidik yang baik dan benar. Terima kasih. Oke, pertanyaan buat Pak Su. Guru SMP Negeri 3 Kemenanggung dengan kepala sekolah yang luar biasa. Dan kepala sekolahnya cantik ini, makanya Pak Su semangat terus. Bisa itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi versi Pak Su disiplin itu percaya diri. Ketika guru percaya diri dengan penampilannya, ketika guru percaya diri dengan tepat waktunya, maka itu berarti disiplin. Seperti itu ya Pak Su ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, sekarang kita ke materi ya. Sebelum kita ke materi, rasanya ini nggak asik kalau kita nggak yel-yel ini. Pak D punya yel nggak Pak D? Pak D dalam? Aduh, Pak D punya. Ya. Ya, oh ya. Ketika nanti yang mimpin yel Fauzi. Ya, Fauzi nanti bilang siapa kita GPAI, siapa kita GPAI. Masa biasa? GPAI Allahu Akbar. Oh ya, GPAI Allahu Akbar. Ya, siapa kita GPAI, siapa kita GPAI, GPAI Allahu Akbar. Kita gemakan ya semua di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Pacitan. Ayo Fauzi, dipimpin. Ayo, sistemnya dipimpin. Yang muda yang Berdiri semua. Ya, bagian dari benar. Kalau bilang siapa kita, GPAI. Siapa kita? GPAI. GPAI luar biasa. Allah Akbar. Oke. Kita coba. Siapa kita? GPAI. Siapa kita? GPAI. GPAI luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi kurang semangat. Semangat. Kalau yang senyum gimana? Woi. Sekarang juga. Oke. Siapa kita? GPAI. Siapa kita? GPAI. GPAI luar biasa. Allah Akbar. Terima kasih. Pernah mendengar apa itu budaya positif? Dan sekarang itu Budaya positif. budaya. Sebenarnya kita itu sudah sering melaksanakan loh Bapak Ibu, cuman istilahnya saja yang mungkin tidak familiar, teman-teman. Ya, ini Fauzi dan Mbak Aisyah mesti sudah karena kemarin sudah pengimbasan di SMP 2. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai positif yang dianggap sebagai praktik baik oleh seluruh warga sekolah, di mana di situ harus ada implementasi yang konsisten, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan di situ dimulai dari ruang terkecil kita yaitu kelas. Jadi diharapkan budaya positif itu dimulai dari kelas yang akhirnya nanti bisa mengurai menjadi budaya positif yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi misalkan kita mempunyai budaya positif satu, apa itu? Lihat sampah, cepat pungut, seperti itu ya. Itu misalkan budaya positif kita di kelas kita. Nah, ketika virus kebaikan itu menular ke kelas lain, ke kelas lain, ke kelas lain, maka akhirnya akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian budaya positif ini memerlukan yang pertama disiplin positif. Adakah disiplin yang negatif? Adakah disiplin yang negatif bertanya? Situ Ada. iya. Contohnya
Ya, datang terlambat. Berarti itu disiplin negatif. Padahal datang terlambat itu sudah tidak disiplin. Ya kan sudah tidak disiplin. Ya, jadi disiplin positif itu merupakan sifat sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dia harus paham alasan dia melakukan kesalahan itu apa, sehingga ketika dia paham alasannya, maka kita akan bisa membimbing mereka untuk menemukan cara atau solusi untuk menyelesaikan kesalahan mereka. Nah, itu yang namanya disiplin positif, sehingga ketika tumbuh kesadaran dari diri mereka, maka efeknya itu akan jangka panjang. Yang diinginkan seperti itu, ada efek jangka panjang. Kemudian di sini ada yang namanya teori kontrol dari Dr. William Jackson. Di situ mengatakan yang selama ini itu sering sekali tidak kita sadari kita lakukan pada murid-murid kita. Kita itu cenderung mengontrol anak-anak kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Ketika kelas misalnya, kita selalu nek bocah mira-mira rame, kita selalu menyuruh mereka untuk duduk diam. Gitu mungkin. Jadi ketika mengajar itu kita inginnya suasana yang sepi, tenang, nyaman, anak-anak semua fokus ke depan seperti itu. Padahal sebenarnya mereka itu tidak bisa dikontrol. Kita itu bukan seorang guru tidak mempunyai hak untuk memaksa mereka untuk menjadi apa yang kita lakukan. Nah, itu yang dikenalkan oleh Dr. William Jackson. Kemudian di sini kita juga perlu belajar tentang teori motivasi. Jadi ketika kita tahu siswa-siswa kita itu melakukan sesuatu itu berdasarkan apa motivasi intrinsiknya, maka kita akan lebih mudah untuk menggiring mereka ke arah budaya positif ini. Ada 3 yang dikenalkan teori motivasi itu. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Itu berarti tadi yang versi hukuman tadi ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya, ada penghargaan, ada imbalannya. Itu yang versi penghargaan tadi. Nah, kita pengennya idealnya, namanya kayak gini kan selalu yang bicara ideal ya, tapi di lapangan itu angel ideal seperti itu. Nah, yang diinginkan itu yang ini, motivasi yang nanti efeknya itu jangka panjang, tidak hanya separuh-separuh yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu, jadi menumbuhkan motivasi intrinsik mereka bahwa sholat itu ya dengan kesadaran orang sama dari apa orang sama dari bukikon. Kemudian ngaji itu sudah literasi setiap Jumat dan Sabtu ya laksanakan, merasa gini guru ini dan telat ya otomatis bebas ngaji. Nah itu ini PR kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran di mereka itu, sehingga mereka itu melakukan sesuatu karena atas keingin mereka sendiri gitu. Jadi atas motivasi intrinsik mereka sendiri, tidak atas imbalan, hukuman dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa faktor hukuman Bapak Ibu. Kenapa kok disebut hukuman? Karena hukuman itu nggak pernah kita rencanakan. Jadi anak bocah nakal nggak kayak gitu ya langsung pusat ini mau seperti itu. Jadi terencana bersifatnya tiba-tiba. Kemudian jelas tidak pernah ketika kita mau menghukum kita tanya dulu ke anak, mesti satu arah. Kalau pusat satu nggak mau, ya wis sana. Itu namanya bukan hukuman. Kemudian yang ketiga, fisik, psikis itu jelas ya. Kemudian kalau penghargaan, ini beberapa item tentang penghargaan. Nah ini, penghargaan itu terkadang, makanya tadi Bu Diah benar ya mengatakan tidak selalu. Karena penghargaan itu, selama ini saya sering sekali menerapkan bintang itu loh guys. Jadi ketika anak-anak yang bisa menyelesaikan tugas lebih awal itu saya kasih bintang lebih, kemudian saya kasih tambahan poin, kemudian saya kasih penghargaan seperti itu. Ternyata itu justru malah membunuh motivasi mereka seperti itu. Jadi mereka mengerjakan tugas saya itu karena mereka ingin tambahan bintang. Mereka melaksanakan apa yang saya suruh karena mereka ingin mendapat tambahan poin. Padahal sebenarnya motivasi atau penghargaan itu sendiri itu justru malah hasil kerja mereka itu gitu. Jadi bukan terus karena bintangnya, karena poinnya dan lain sebagainya. Ini yang penghargaan ternyata menurunkan kualitas dan merusak hubungan, dan bahkan itu terkadang akhirnya menjadi persaingan tidak sehat.
Jadi antara anak-anak itu akhirnya merusak hubungan, menjadi persaingan tidak sehat karena adanya sistem bintang-bintang seperti itu. Jadi itu yang selama ini saya lakukan dan akhirnya saya merasa bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian Bapak Ibu, ini yang saya kita lakukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Yang pertama, posisi pendukung. Ya, jadi kalau ada yang telat, Fauzi telat. Nggak ditanya Bapak Ibu langsung push up 5 kali. Nah, itu seringnya kita sebagai pendukung. Kemudian yang kedua, itu posisi kita pembuat merasa bersalah. Kenapa sih Fauzi kok hari ini telat? Apa nggak kasihan sama Bu Ririn? Bu Ririn padahal sudah WA kamu dari pagi. Terus nanti kalau Bu Ririn dipanggil sama kepala sekolah diingatkan gimana? Kelas kita jadi jelek dong. Nah seperti itu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah, dia itu merasa satu-satunya orang yang paling rendah, membuat kelas jadi jelek di dunia ini, di sekolah itu gitu. Jadi itu membuat merasa bersalah. Ini efektif tapi tidak berjangka panjang. Kemudian yang ketiga, ini posisi teman. Nah ini sering juga kita lakukan biasanya, dan bahkan terkadang adab anak terhadap guru itu akhirnya hilang karena kita terlanjur enjoy dengan mereka. Akhirnya kadang mereka ya nyeluk seorang bosok, ngomongnya itu sudah dicelamur bosok moko dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi di Bapak Ibu. Bu, aku jajaknya Bu, seperti itu. Bu, ini mau dan lain sebagainya. Jadi ada, karena kita memposisikan diri sebagai teman, akhirnya ya anak-anak juga terkadang adabnya itu juga akhirnya terlanggar. Kemudian yang keempat, itu posisi kita sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi, lebih ke arah hitung-hitungan peraturan. Jadi, kenapa kok kamu terlambat? Kamu tahu kan harusnya masuk jam berapa? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau telat? Berarti apa? Oh, berarti kamu harus ke BK. BK apa? Misi. Kemudian setelah misi, kemudian saya harus membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu. Jadi kalau pemantau seperti itu. Nah, karena kamu sudah tahu konsekuensinya, silakan dilaksanakan. Apakah besok mau diulang lagi? Enggak Bu, seperti itu misalkan. Jadi itu ketika kita mengetahui anak dan sikap kita seperti itu, berarti kita posisi pemantau. Dan ini nih yang paling keren, ini posisi manajer. Ini juga sulit Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ada di posisi manajer, nah kita itu membuka keran dialogis dengan anak ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu tidak serta-merta langsung kita justifikasi, kita hukum, tapi kita ajak dialog dulu. Kenapa kok kamu telat? Karena alarm saya tidak saya hidupkan Bu. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya lupa. Terus kalau seperti itu, Bu Ririn dulu juga sering telat seperti itu. Nggak apa-apa telat, tapi ya jangan berkali-kali seperti ini. Harus ada solusi. Kira-kira gimana nanti solusinya supaya kamu nggak telat? Nanti saya minta bantuan Ibu untuk membangunkan. Oke, selain itu ada lagi enggak? Saya akan nyetel alarm saya ketika jam 7 Bu, sehingga nanti saya nggak pernah telat. Oke, itu bisa dilaksanakan nggak? Bisa Bu. Wes Nekono mulai besok silakan diingatkan Ibu setel alarm lebih awal sehingga nanti tidak telat. Ya Bu, nah seperti itu. Jadi ada proses-proses biologis di mana di situ ada 3 tahap yang dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi ya ada yang namanya ini restitusi. Jadi restitusi itu proses kolaboratif di mana anak itu diajak berdialog bersama untuk menemukan kesalahan mereka apa, kemudian cara untuk menyelesaikannya bagaimana, sehingga ketika misalkan anak itu melakukan suatu kesalahan, mereka dapat kembali ke komunitas teman-temannya itu dengan rasa percaya diri lagi gitu. Jadi bukannya malah semakin minder, tapi dengan percaya diri dan keyakinan yang baru. Pengennya seperti itu, pengennya. Nah caranya ini ada 3 Bapak Ibu yang dinamakan segitiga restitusi. Dan saya yakin Bapak Ibu itu sebenarnya sudah sore banget melaksanakan ini di sekolah masing-masing. Cuma tidak tahu apa nih jenenge istilahnya saja ya. Yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Seperti tadi ditanya, kenapa kok kamu telat? Karena saya lupa tidak menyetel alarm Bu. Seperti itu, jadi distabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu merasa salah nggak? Iya Bu, karena harusnya jam 7 saya datang, ini jam 7.15 saya baru datang. Jadi dia tahu validasi tindakan yang salah seperti apa. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak kira-kira yang dilanggar itu peraturannya mana? Tentang ketertiban Bu. Kalau sudah tahu, terus kira-kira gimana solusinya dan lain sebagainya. Jadi ada 3 tahapan itu.
yang dilakukan ketika kita berbicara dengan pendidikan revolusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang harus kita tahu. Kenapa kok anak-anak itu banyak melakukan kesalahan? Karena ada sesuatu yang di mereka itu masih kurang. Nah, itu namanya kebutuhan dasar. Jadi, ketika anak-anak gaduh di dalam kelas, berarti mereka bosan. Berarti mereka lagi butuh apa? Mereka butuh yang namanya kesenangan. Ketika anak-anak kemudian sudah mengerjakan tapi tidak kita koreksi, akhirnya mereka belot, besoknya mereka tidak mengerjakan lagi atau tidak mengumpulkan. Kenapa? Karena mungkin kita kurang mengapresiasi mereka, mengapresiasi penguasaan mereka, karena mereka juga butuh untuk kekuasaan, butuh untuk diakui kemampuannya. Seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba mereka memencilkan diri dari pergaulan, misalkan mereka memilih sendiri dan lain sebagainya, karena mereka mungkin di kelas merasa tidak diterima, karena mungkin satu-satunya dari sekolah yang berbeda, yang lain ngobrol dewe. Seperti di sini itu yang SD Poso ada di pojok sana, Bayarjo sini, SD Palikan sini, dan yang seberang sana itu dari Bandar namanya Victor dewe. Aduh, saya sekali nggak suka itu. Akhirnya terus setiap 2 minggu sekali saya rolling suka atau tidak suka. Wah, itu namanya tidak merdeka hukum paksaan, lesbian. Karena memang kayak gitu, anak-anak itu mereka sudah terlanjur nyaman, terus ada bestian gitu, besti saya punya orang jajan dari itu nggak mau dan lain sebagainya. Akhirnya ini kasih sayang mereka merasa tidak diterima di lingkungan. Jadi kita identifikasi dulu kenapa kok mereka berbuat kesalahan. Jangan-jangan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Ada yang sering banget bermasalah dengan HP. Ternyata apa? Setelah ditelusuri, ternyata di rumah itu keluarganya broken home. Dia setiap hari bertengkar sama bapaknya. Akhirnya dia haus dengan kasih sayang. Ketika di sekolah, karena sikapnya itu koyok sok dan lain sebagainya, akhirnya teman-temannya pada nggak mau bermain dengan mereka, dengan dia itu. Akhirnya dia merasa tidak diterima. Akhirnya dia kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Nah, kita penuhi dulu kebutuhan mereka yang jomplang yang masih kosong-kosong itu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu dapat kita minimalisir. Seperti itu, Bapak Ibu, sedikit. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, diharapkan ketika awal-awal pelajaran kita membuat komitmen kelas atau kesepakatan kelas, atau sekarang yang tren dengan nama keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai luhur atau nilai-nilai positif yang itu nanti menjadikan pedoman anak selama mereka ada di kelas itu. Usahakan ketika membuat itu tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bernada negatif, misalkan tidak rapi di kelas. Nah, itu diganti dengan kata-kata yang misalkan menggunakan ketika di kelas menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi kata-kata yang negatif itu diganti dengan kata-kata yang bernada positif dan membangun, sehingga itu dinamakan keyakinan kelas. Nah, ada beberapa tahap sesuai dengan aturannya, Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak dikasih kesempatan untuk masing-masing menyampaikan pengennya seperti apa. Kemudian setelah itu kita pilih dari beberapa yang dari banyak surat pendapat itu kita pilih menjadi beberapa keyakinan kelas yang itu global. Kemudian setelah itu yang negatif-negatif diganti dengan kalimat positif. Kemudian setelah itu kita tinjau kembali, kita diskusikan dengan siswa kira-kira yang sesuai untuk dilaksanakan di kelas itu seperti apa. Setelah menjadi kesepakatan, kita tanda tangani, semua warga sekolah tanda tangan, semua warga kelas tanda tangan, setelah itu ditempel. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya itu. Apa yang kamu langgar, apa yang kurang dari keyakinan kelas, apa yang tidak kamu pahami dari keyakinan kelas, seperti itu. Karena keyakinan kelas itu sudah kesepakatan bersama, berarti otomatis mereka harus punya tanggung jawab untuk untuk mensukseskannya itu keyakinan kelasnya, untuk menginternalisasi keyakinan kelas itu menjadi budaya positif masing-masing karakter individu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini beberapa dokumentasi penerapan aksi nyata budaya positif. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sudah banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan, ya. Yang pertama literasi pagi, sama Bapak Ibu juga di sekolah ada literasi pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu.
Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam kelompok sering dilakukan ya. Kemudian yang saling menghormati, bagaimana seorang siswa ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya. Kemudian yang terpenting juga ada keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran, karena kita itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, bisa sukses itu ketika di sekolah saja. Jadi di rumah itu orang tua juga harus kita libatkan. Kemudian selanjutnya ada keberanian mengemukakan pendapat apapun hasilnya, yang penting berani bicara. Kemudian tertib ibadah sama seperti Pak Dahlan itu luar biasa. Ada absen, ada laporannya dari segini sampai. Kemudian budaya positif yang lain, percaya diri, kemudian bisa berbagi, kelas yang menyenangkan, kemudian juga komunikatif. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita sehingga guru agama itu bisa sekaligus menjadi guru BK. Jadi bukan menjadi sosok yang ditakuti, tapi menjadi sosok yang dirindukan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada rencana aksi nyata kami terkait dengan budaya positif ini. Saya menamakannya dengan Simon Betu. Wes kayak opak-opak Korea itu Simon Betu. Itu aksi kami yang berarti simpan handphone, baca buku. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami mengamati di sini kan anak-anak dibebaskan membawa handphone karena memang pembelajaran membutuhkan HP. Nah, ketika jam kosong itu ada yang live IG, karena saya itu anak-anak yang punya IG itu saya follow. Jadi saya tahu kegiatan mereka di luar itu seperti apa. Ketika jam pembelajaran setengah 9 itu ada anak yang live IG, kaget saya loh. Ini jam di sekolah kok mereka bisa live IG. Kemudian yang kedua ada yang ngirim screenshot ke saya, Bu, ini lagi VC sama pacarnya. Nah, padahal ini belum istirahat. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat kami gimana caranya supaya anak-anak itu mempunyai kegiatan yang lain selain pegang HP ketika memang waktu-waktu di kelas itu mereka jam pos atau istirahat, karena istirahatnya di sini kan lama, sehingga pasti tidak mungkin tidak berbenturan dengan HP. Nah, kemudian kami mencoba membuat ini Simon Betu ini dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Jadi sosialisasi dulu aksi nyata kami kepada kepala sekolah, kepada orang tua, kemudian kepada anak, kemudian orang tua menyambut positif. Jadi yang saya awali pertama adalah ada bacaan di kelas. Kemudian saya minta bukunya itu ke orang tua, bukan ke siswa. Dan ternyata alhamdulillah orang tua menyambut positif. Jadi orang tua bersedia untuk sedekah buku bacaan untuk diletakkan di kelas. Kemudian setelah itu kita buat perpustakaan mini di kelas. Kemudian di situ kita pilih duta baca. Nah, duta baca ini yang nanti akan mengajak, karena saya nggak bisa mendampingi mereka selama di kelas 9 jam secara total. Kemudian duta baca ini yang bertugas untuk mengajak teman-temannya membaca. Ketika ada yang main HP itu sudah terlalu lama, kemudian diingatkan untuk membaca. Seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya menerapkan kembali penghargaan. Nanti yang baca buku paling banyak dalam sebulan itu nanti ada ribet. Tapi saya tidak bilang ke anak-anak. Jadi saya diam saja karena saya takutnya mereka nanti membaca karena ingin ribet. Jadi biar saja alami seperti itu. Minimal kita ada usaha daripada tidak sama sekali. Karena saya melihat ada yang membuat status itu ya, istirahat itu tidak ada yang tidak bawa HP. Jadi ada yang sambil tiduran di lantai, ada yang di depan, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil semuanya itu pegang HP. Mereka asik dengan dunia masing-masing gitu. Ketika kita beri fasilitas lain, kita inginnya anak-anak itu berhentilah dari HP-nya itu, kemudian beralih ke aktivitas yang lain itu. Jadi itu sedikit upaya yang kami lakukan, dan mungkin nanti lebih efektif lagi ketika HP itu disimpan di balik kelas. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi HP diambil ke anak-anak ketika butuh untuk KBM. Ketika KBM tidak butuh, HP diletakkan di balik kelas. Mungkin itu lebih efektif lagi untuk menunjang kesuksesan dari Simon Betu ini. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit bersama kami terkait dengan budaya positif. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan terkait budaya positif ini.
baik terkait dengan budaya positif yang dilaksanakan di sekolahnya. Ya, berdiri di depan. Saya bertanya dulu Apa, Pak? pada penyaksi. Posisi kontrol guru itu kalau dipakai semuanya bagaimana? Terima kasih. Contoh Pak, contoh kasus Contoh penghukum. Contoh satu kasus terus posisi kontrol guru dipakai semua. Kira-kira bisa. Ya, satu penghukum yang terlambat suruh bel masjid. Ye, setelah itu Satu. habis itu Sebentar merasa bersalah. ye, kandani ibu saya. Iya betul. Harus dipertolongi barang sosok. Itu sing melu Pancasila. Makanya saya tanya. Terus Seandainya semua ini anak-anak itu mampu untuk melaksanakan nilai kebaikan, mengapa pamannya nak jalan belum mampu? Itu perlu kita kuliti secara detail. Mengapa mereka ini belum melaksanakan secara seperti yang seluruhnya? Nah, biasanya kami menemukan itu karena mereka sekolah saja sudah alhamdulillah. Sementara itu yang sebagai acuan global buat kami atau saya dalam praktekan di lapangan atau di sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah mengisi banyak sudah. Sebenarnya ini yang betul nih seperti itu Bu Umi. Jadi ada nama, jadi di atas itu ada subjek itu ditulis nama, kemudian di bawahnya baru diisi diisi tanggapannya seperti itu. Jadi kelihatannya Misi sing long-long. Ganda lah kalau aku. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya hari ini. Terima kasih juga sudah mengisi refleksi. Siapa kita? Siapa kita? GPAI. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan budaya positif di sekolah masing-masing demi anak bangsa. Semoga anak-anak kita nanti yang akan membawa, yang akan mengantarkan tangan-tangan kita itu menggeret tangan kita untuk ke surga. Terima kasih, mohon maaf untuk semua kesalahan. Billahi fisabilil haq wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bu Riri. Di apa yang telah disampaikan oleh Bu Ririn tadi, saya bisa punya banyak gambaran tentang apa yang mestinya saya lakukan sebagai seorang guru, yang tadi digambarkan seorang guru sebagai manajer, sebagai penghukum. Di sini posisi seorang guru bagaimana bisa menempatkan dirinya bukan hanya sekedar menghukum dengan cara yang tidak mendidik, tapi bagaimana hukuman itu bisa menyadarkan seorang siswa tanpa harus menghakimi. Bagaimana seorang siswa digiring untuk bisa menyadari apa yang kesalahan yang sudah dilakukan, dan sekaligus memposisikan diri sebagai seorang siswa yang tetap menghargai dan menghormati posisi seorang guru. Demikian pula seorang guru sekalipun dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman bagi siswanya, tapi tetap batasan-batasan itu harus dijaga sehingga kewibawaan seorang guru itu tidak ternoda. Dan sebagai guru, sebagai manajer, bahwa guru itu di samping dia sebagai pengajar, penghukum, dia juga memiliki sebuah posisi sebagai seorang yang memimpin anak-anak didiknya. Bagaimana anak-anak didik ini nanti bisa diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak dan tetap menjaga profesionalisme sebagai seorang guru supaya tetap terjaga kewibawaannya dan tetap terjaga nilai-nilai kehormatannya di hadapan anak-anak tanpa merendahkan anak-anak itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan, dan saya juga bersyukur dengan mendapatkan materi ini sehingga saya punya banyak rencana untuk bisa memberikan sebuah pelayanan bagi anak-anak yang lebih ideal dan bisa
mengkondisikan anak untuk menciptakan sebuah pendidikan yang kondusif, enak, nyaman, dan tidak menghakimi di saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Disampaikan oleh penyaji bagus dan secara menyeluruh sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga nanti dampaknya kepada murid akan sangat baik. Terima kasih. Tanggapan saya tentang penyampaian tadi sebenarnya saya sedikit paham, cuman kalau saya kecepatan. Jadi bahasa yang dipakai itu terlalu tinggi, saya belum bisa memahami betul. Cuman penyampaiannya bagus sekali, sehingga memang pembelajaran itu perlu adanya perubahan-perubahan yang luar biasa. Terima kasih, gitu aja.